Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Indahnya Wakatobi bikin terpesona, bagaikan surga dunia yang tersembunyi. Halo Mas Menteri dan Sobat Pesona, saya senang sekali bisa diundang malam hari ini. Thank you, Raim Laude. Saya balas dulu. Jalan-jalan sore sambil beli onde-onde. Cakep. Sebelum pulang beli gula titipan si mama. Di ngantri hari ini ada Raim Laude, penyanyi viral yang lagunya ada di mana-mana. Awal tahun coba-coba naik Gunung Rinjani. Cakep. Sampai puncak makan Indomie yang gurih. Cakep. Terima kasih Bro Raim udah mau datang ke ngantri. Sobat Pesona udah terkomang-komang nih. Sudah kena sindrom terkomang-komang ya. Saya mau terima kasih teman-teman dari Kementerian Pariwisata juga sudah mau jadikan saya bagian dari percakapan ini. Saya berharapnya semoga ada inspirasi ya, hikmah-hikmah kecil yang bisa kita petik biar di screenshot jadi FYP di Insta Story di TikTok. Terima kasih banyak. Terima kasih. Katanya banyak yang ini komen di sini minta lagu yang lagi viral, lagu Komang yang sudah viral di mana-mana. Ya. Banyak teman-teman dan sobat kreatif by Indonesia saya juga pengen dengar langsung dari penyanyi aslinya secara live. Boleh. Tapi dengan satu syarat teman-teman, selesai nyanyi jangan live ya, karena biasanya kan cuma mau dengar itu saja. Nyanyi pas bagian FYP-nya saja. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Tuh. Keren banget. Ini yang sudah membuat orang terkomang-komang. Buat sobat Kreatif by Indonesia yang baru bergabung, Raim Laude ini meniti karir di dunia hiburan dari 2014. Dulu stand up comedy clubnya namanya Stand Up Indo Kendari. Nah, membawakan materi tentang kampung halamannya Wakatobi yang merupakan destinasi pariwisata prioritas dan dinobatkan jadi duta pariwisata Wakatobi oleh Pemkab Wakatobi. Ini saya mau kasih kuis dulu. Sebutkan desa wisata di Wakatobi yang menang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Namanya Desa Liatogo. Betul sekali. Di desa itu ada. Saya lahir di dalam kompleks benteng. Wow, itu dia yang menang kemarin toiletnya dan homestay-nya terbaik se-Indonesia. Selamat untuk Desa Wisata Liatogo. Dan Raim Laude juga telah merilis beberapa single. Cemburu 2018, Suasana Rumah 2019, Salah 2019, Su Terlalu Lama 2021, Sang Badut 2022, dan yang terbaru Komang 2022. Tidak hanya terjun di dunia komika dan musik, Bro Raim Laude juga menjadi aktor beberapa film, antaranya Cek Toko Sebelah 2016, Kukira Kau Rumah 2022 ini yang lucu banget sama Prilly, dan Ranah 3 Warna di 2022. Oke, saya mau tanya-tanya nih, lagu yang berjudul Komang viral banget. Dari mana dan siapa sebenarnya inspirasi di balik lagu ini? Kalau ditanya inspirasinya, Komang sendiri nama istri saya pribadi. Sekarang dia mantan saya yang sekarang sudah menjadi istri. Mantan saya yang sekarang sudah jadi istri. Dia keturunan Bali asli. Komang dalam terminologi orang Bali dia anak ketiga. Nyoman ya? Ya, Nyoman dan Komang. Bagaimana perjalanan waktu kita baku dapan ini dalam alunan pernikahan, dan sepertinya tidak ada hadiah yang paling menyenangkan ketimbang ada namaku dengan namanya bersanding dalam sebuah karya. Makanya kalau kita buka Spotify misal,
ada nama saya Raim Laode dan Komang tuh. Jadi saya berharap orang-orang juga bisa menjadi saksi perjalanan cinta kita. Begitu idenya. Luar biasa, luar biasa. Sangat inspiratif dan sangat romantis. Ya. Dan pasti yang lagi dengar ini jadi tersipu-sipu sendiri. Sipu-sipu. Dan memang juga Komang, Mas Menteri, itu juga adalah apresiasi saya terhadap seluruh perempuan di Bali yang punya representasi. Dia bisa cantik, seksi, dan juga pekerja keras di waktu bersamaan. Nah, itu saya tidak dapat itu. Kita punya banyak suku lain dan kebangsaan yang lain di Indonesia yang begitu kaya. Tapi menurut saya Bali masih menjadi primadona di hati saya. Sebab itu saya lihat mertua saya lihat Komang istri saya sendiri. Kalau saya teleponan lagi ngapain? Lagi bikin kopra nih, lagi ke kebun. Saya tidak dapat perempuan Indonesia yang dia bisa cantik, seksi, dan kerja keras di waktu bersamaan. Saya tidak dapat. Itu apresiasi saya juga terhadap seluruh perempuan gadis-gadis Bali di sudut sana terhadap lagu ini. Luar biasa. Saya juga sangat terinspirasi perempuan-perempuan Bali, perempuan-perempuan Indonesia yang hebat dan bisa berkontribusi, terutama UMKM itu 64% lebih UMKM ekonomi kreatif itu dikelola oleh perempuan-perempuan yang bukan hanya bisa hebat mengurus rumah, tapi juga bisa mengurus usaha. Nah ini lagu-lagunya, sajak-sajaknya sangat indah. Ini apakah merupakan bakat menulis sajak-sajak yang indah, Bang Raim? Iya, lumayan. Karena kebetulan kita, Pak Mas Menteri, orang Wakatobi itu kita dikaruniai Tuhan dengan modal yang sangat hebat. Namanya protein di depan rumah kita. Jadi rumah kita tidak jauh dari laut. Kita disediakan Tuhan dengan alam pasokan protein yang sangat tinggi. Kebetulan, yang mengisi kepala saya kebetulan bersanding dengan motivasi dan juga kesempatan membaca. Akhirnya hampir setiap hari pagi dan sorenya saya diisi dengan buku dan literasi. Nyambung tuh inputnya ke karya seni, entah ke stand up, entah ke lagu, ke sajak. Kebetulan saja bertemunya modal dengan kesempatan berliterasi. Dan saya harap juga bisa menjadi teman-teman yang lain di sudut pesisir Indonesia sana. Modal kita sebenarnya jauh lebih besar daripada kamu orang Jakarta. Kamu makan bulu babi ratusan ribu, kita 5.000 rupiah di depan rumah kita, Cuman yang jadi masalah tidak semua orang di pesisir mau ambil kesempatan untuk berliterasi seperti beberapa orang kita yang punya kesempatan. Nah ini bisa jadi inspirasi juga saya harap. Oke, wah bener juga sih. Itu sea urchin itu kalau di makanan Jepang itu uni dan itu mahal banget. Tapi ternyata sangat tersedia di seluruh wilayah perairan Indonesia tuh. Bro Raim, ini kan mulainya stand up comedian terus ke musik serta acting. Kalau role model dalam berkarir itu siapa? Dalam berkarir memang Wakatobi itu menjadi nama yang unik dan jadi nomor 1 dalam saya melangkah hari-hari. Tapi kalau dibilang spesifikasinya memang bapak saya dia seorang pandai kayu, dia tukang kayu. Kerjaannya dia by orderan juga, sama seperti awal-awal saya berkarir. Itu kerjanya saya di order. Bapak saya kerja minggu ini ke rumah yang satu, minggu depan ke rumah yang satu. Nah suatu ketika antara kerjaan rumah satu dengan rumah yang selanjutnya itu gap waktunya lumayan jauh. Nah yang dilakukan bapak saya itu adalah bikin lemari sendiri, bikin kasur tanpa mengorder, tidak ada yang order. Terus itu lemari ditaruh di depan teras. Tiba-tiba ada orang yang lewat dibeli, bapaknya Raim berapa ini? Dibeli. Nah itu yang terjadi sama saya Mas Menteri. Di antara job yang satu dengan job yang lain lumayan panjang. Saya tidak bergerak, meninggal di tanah rantau. Entah kenapa terinspirasi dari ayah. Kalau kerjaan lama ya bikin sendiri.
terciptalah lagu Komang, terciptalah lagu Suasana Rumah, lagu Cemburu. Itu adalah lemari saya tuh, tapi dalam bentuk lain. Nah, bapak saya yang ajar itu, almarhum. Luar biasa. Dan kita beri doa terbaik buat ayahnya, Bang Raim, yang telah menginspirasi. By the way, aku appreciate banget ada program beasiswa Raim Laude. Ini untuk mahasiswa-mahasiswi dari Wakatobi. Keren banget programnya, tapi apa yang menjadi harapan nih dari program ini dan ke depan tentang dunia pendidikan khususnya untuk anak-anak muda Wakatobi? Sebenarnya kalau buat saya hal yang seperti ini adalah hal yang sederhana. Orang-orang terlalu besar punya mimpi sampai lupa untuk melangkah hal-hal yang kecil. Padahal kewajibannya saya hanya mengcover orang di kampung saya. Nah, ada Raim Laude lain di kampung lain, cover itu. Kebetulan ini yang saya bisa. Budgetnya juga tidak sebesar dan sehebat beasiswa lain, tapi setidaknya saya mau mengambil tindakan dan mau membuat perbedaan. Kita suka ada support dari pemerintah, kita suka ada support dari sponsor dan lain sebagainya. Emang kenapa kita buat sendiri? Emang kenapa kita mulai saja dulu? Kalau ada support sana sini ya sudah, boleh, tidak ada masalah. Dan harapannya beasiswa Raim Laude ini kita juga support literasi bulanan, Mas Menteri. Jadi setiap bulan saya akan kirim pribadi masing-masing buku untuk 20 mahasiswa setiap bulannya. Sebab itu yang saya rasa juga literasi begitu penting. Sebab kebodohan rajin memakan korban. Betul. Ya. Betul banget. Ya. Sukses banget buat beasiswa Raim Laude. Dan setelah sukses sekarang, ada nggak di 2023 ini milestone yang ingin dicapai? Dan kira-kira bisa spill nggak ke kita? Proyek-proyek berikutnya. Kalau saya dan tim itu selalu mengurangi kata sukses sebab kita baru saja mulai. Setiap ada pencapaian yang menurut orang itu adalah hal yang besar, menurut kita besok kita berencana untuk buat sesuatu, besok apa yang mau kita bikin, nah itu kesuksesan buat kita. Selalu kami sepakat di tim kecilnya saya bahwa apa yang kamu lihat stand up, televisi, lagu, film ini bukan kesuksesan. Kita sukses sejak kemarin bangun pagi bikin sesuatu. TV, stand up, lagu ini adalah hadiah dari konsistensi. Kami selalu bilang seperti itu. Jadi kalau ditanya milestone, we don't have milestone, but we have plan tomorrow untuk besok. Kita selalu karena untuk besok. Karena besok itu adalah hadiah untuk kita. Dan kita harus optimis untuk menatap masa depan. Terakhir, buat Sobat Pesona yang ingin dengarkan langsung dari Raim Laude, semangat berkarya, ada nggak pesan dan penyemangat bagi mereka untuk menatap masa depan? Ya. Apa yang terjadi, apa yang teman-teman nonton 1.100-an orang ini, Raim Laude termasuk lagu Komang ya, yang terjadi sekarang dia menjadi chart nomor 1 Spotify hampir di beberapa negara. Sekarang dia memecahkan rekor streaming Spotify terpanjang sejarah di Indonesia, streaming day 1,7 juta setiap hari. Apa yang saya lakukan ini berlatar belakang dari bukan orang yang di Jakarta. Tetangga saya masih ada listriknya yang tidak menyala setiap saat. Kalau saya saja dan Komang bisa lakukan banyak hal dan bahkan mengalahkan orang yang katanya Jakarta dalam tanda kutip. Masa kamu tidak bisa? Ikan segar di depan rumahmu itu adalah modal terbesarmu dalam berkarya. Hanya harus ketemu dengan literasi, itu saja. Kalau itu pesan saya, Mas Menteri. Keren. Oke, kita menutup dengan jawab cepat untuk pertanyaan-pertanyaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ya, bismillah. Jauh cepat, nggak boleh mikir. Sebutkan 3 kuliner Sulawesi Tenggara yang paling bikin ngiler. Ada sinonggi, ada pisang epe, ada juga kaswami, itu khas dari Wakatobi. Tiga-tiganya kemarin aku coba di Kendari. Di Kendari, Pisang ya. epe, keren banget itu. Ya. Dan sinongki dan kaswami. Sebutkan 5 destinasi wisata favorit di Indonesia ala Raim Laude. Indonesia Bunaken, Raja Ampat, Taman Nasional Wakatobi, Benteng Keraton Buton. Oh, itu namanya Timbo Wolio. Timbo Wolio, Bau-Bau ya. Bau-bau. Dan Bali lah. Dan satu lagi Bali. Bali fix. Fix Bali. Dan di Timbowolio itu ternyata saya baru belajar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimulai di Buton rupanya. Karena di Timbowolio kerajaan itu rajanya dipilih berdasarkan musyawarah. Parahnya. Itu parah banget. Berarti demokrasi itu kita lebih duluan dibandingkan dari Barat. Barat itu waktu itu kerajaan aristokrasi. Kita memilih raja dengan dipilih oleh musyawarah mufakat, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan warisan, tapi berdasarkan prestasi. Itu saya salut banget sama kerajaan Buton. Terakhir, sebagai duta pariwisata Wakatobi, 3 rekomendasi wisata bahari di Wakatobi yang harus didatangi minimal sekali seumur hidup bagi Sobat Pesona. Ada Pantai Cemara, 1. Ada Air Kontamale. Kemudian Desa Liatogo. Fix harus ke sana tuh. Desa Liatogo harus. Ternyata Raim Laude lahir di desa wisata Liatogo.